Dan akhirnya misi pun benar-benar selesai. Deckard berhasil diamankan, sedangkan Mor Sophian bersama para anak buahnya berhasil ditahan. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Baik lagi nih sama Mimin yang bakal kembali membahas series tentang agen cerdik dan pintar. Pasti kalian udah nunggu-nunggu nih series tentang pembahasan seperti ini. Jadi, series ini berjudul MacGyver, yang dimana bercerita tentang sekelompok agen rahasia yang dipekerjakan oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus tertentu. Ajaibnya, di kelompok agen rahasia tersebut terdapat seorang agen yang sangat cerdik bernama MacGyver. Agen ini bisa memanfaatkan setiap benda kecil, bahkan benda yang paling remeh yang berada di sekitarnya, untuk ia manfaatkan dalam menjalani setiap misi-misinya. Tentu series ini mengingatkan kita tentang betapa cerdiknya Michael Scofield serta Cameron Black dalam memecahkan suatu masalah. Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh sekelompok teroris yang sedang memainkan sebuah permainan kartu. Ketika suasana permainan sedang asyik, mereka tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan seorang wanita yang berhasil menghajar seluruh komplotan teroris tersebut. Setelah semuanya terkapar, wanita misterius itu langsung bertanya pada salah satu di antara mereka terkait keberadaan seseorang. Namun, karena luka berat yang dialami olehnya, pria itu pun meninggal. Kemudian, scene berpindah pada Jack dan Meg yang sedang disekap oleh seorang pria karena mereka berdua mengganggunya, serta terus bertanya keberadaan dari Murdoch. Jack yang kesal karena terus-menerus dihajar akhirnya menantang pria tersebut. Sembari mencari ide untuk bisa melepaskan diri, Jack mencoba untuk terus menyulut emosi dari pria yang menghajarnya. Hingga pada saat Jack berhasil melepas tangannya, ia langsung menghajar balik pria tersebut menggunakan kepalanya hingga pria itu tak sadarkan diri. Setelah berhasil membuat pria tersebut tak sadarkan diri, ia langsung membantu Meg dan mulai bertanya tentang keberadaan dari Murdoch pada pria yang disandranya. Meg pun ikut menginterogasi hingga akhirnya mereka mendapat sebuah petunjuk. Tanpa menunggu banyak lama, Jack langsung menghantam sebuah pintu untuk mencari keberadaan orang yang mengetahui Murdoch. Namun, pria sasarannya justru berhasil kabur menggunakan mobil miliknya. Karena tak ingin usaha mereka sia-sia, akhirnya Meg mencari ide. Ia berhasil membuat sebuah motor tua menyala dan langsung mengejar pria sasaran mereka. Setelah cukup dekat dengan target, Meg menggunakan sebuah jangkar untuk mendekatkan motor yang Jack kendarai dengan mobil target mereka. Dan ketika Meg berhasil menancapkan jangkar tersebut, ia langsung melompat ke arah mobil dan meminta pria tersebut untuk berhenti. Ketika situasi mulai memburuk, Meg menyuruh Jack untuk mengerem. Tetapi rupanya rem yang berada di motor yang dikendarai Jack tidak bisa berfungsi. Akibatnya mereka bertiga harus menabrak sesuatu. Lalu, scene berganti pada tim Phoenix yang tiba di markas setelah Matty menghubungi mereka untuk segera berkumpul. Matty membeberkan serta membawa seorang wanita yang membutuhkan bantuan tim Phoenix. Pada awalnya, Bowser sangat takut karena terakhir kali Matty membawa seseorang ke dalam markas, ia tertusuk. Namun, Matty mencoba meyakinkan rekan-rekannya jika wanita yang satu ini membutuhkan bantuan mereka. Akhirnya Matty mempersilahkan wanita yang bernama Samantha Cage untuk menjelaskan misi terbaru mereka. Cage mengambil alih suasana. Ia menjelaskan tentang misi rahasia yang pernah ia jalankan bersama rekan-rekannya di area Timur Tengah. Misi rahasia tersebut gagal. Semua orang berhasil selamat terkecuali satu rekannya yang bernama Diaz. Mobil yang dikendarainya terkena serangan RPG dan ia dinyatakan tewas. Namun, 2 tahun kemudian, orang tua Diaz tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang dikenal bahwa Diaz masih dinyatakan hidup. Tetapi, mereka meminta uang tebusan pada orang tua Diaz untuk membiarkan Diaz hidup dan bisa kembali pada keluarganya. Mendengar penjelasan tersebut membuat tim Phoenix terheran, karena mengapa para teroris itu meminta tebusan setelah 2 tahun kemudian. Namun tak ada satupun yang tahu alasan dari teroris tersebut. Hingga akhirnya orang tua Diaz membuat sebuah donasi karena mereka tak mampu membayar uang tebusan yang sangat besar.
Terlihat pula kedua orang tua Diaz berharap orang-orang dapat membantu mereka untuk mengembalikan satu-satunya anak mereka. Itulah alasan mengapa Cage meminta bantuan tim Phoenix untuk mencari keberadaan rekannya. Karena Cage ingin membuat kedua orang tua Diaz mengetahui kebenaran tentang anaknya. Demi kemanusiaan, akhirnya tim Phoenix memutuskan untuk ikut turun langsung ke dalam misi rahasia yang tak resmi ini. Dengan cepat mereka terbang menuju area Timur Tengah untuk mencari keberadaan Diaz dengan petunjuk yang Cage berikan. Di Timur Tengah, sebuah mobil diberhentikan oleh beberapa tentara untuk dilakukan pengecekan. Terlihat mobil tersebut membawa beberapa ekor kambing dengan tumpukan jerami yang cukup tebal. Karena tak ingin ada penyusup, mereka bahkan melakukan pengecekan dengan cara menusuk setiap tumpukan jerami demi memastikan truk tersebut tidak membawa orang banyak. Setelah beberapa kali dicek, akhirnya truk itu berhasil melewati pengecekan dan berhak kembali melaju. Ketika telah cukup jauh dari checkpoint, mobil tersebut tiba-tiba berhenti, yang ternyata itu adalah akal-akalan tim Phoenix. Karena terlihat Jack, Meg, dan Cage yang keluar dari tumpukan jerami setelah merasa cukup aman. Kemudian mereka mulai mencari petunjuk untuk mencari keberadaan Diaz. Tetapi ketika mereka baru saja akan memulai, Cage tiba-tiba menyuruh Jack dan Meg untuk merunduk dan menyerahkan dirinya sembari menodongkan sebuah pistol. Jack dan Meg yang terheran hanya bisa mengikuti instruksi Cage yang ternyata memiliki alasan. Karena tiba-tiba saja sebuah truk mendatangi mereka dan bertanya tentang apa yang sedang terjadi. Beruntung karena Cage bisa berbahasa Arab, ia meyakinkan para tentara tersebut jika ia sedang menyandera dua orang Amerika. Dan masih banyak lagi orang-orang Amerika yang berada di dalam. Akhirnya para tentara itu pun langsung bergegas mencari keberadaan orang Amerika yang Cage sebutkan. Setelah para tentara itu pergi, Cage dengan segera membawa Jack dan Meg menjauhi lokasi tersebut. Lalu mereka pergi ke tempat di mana Riley berhasil melacak lokasi para teroris yang menyandera Diaz. Mereka melaporkan kejadian itu pada Matty yang sedang mengawasi pergerakan mereka sekaligus melindunginya. Matty menjelaskan bahwa gedung tersebut mungkin saja memiliki sistem keamanan yang tinggi. Maka dari itu, ia meminta timnya untuk hati-hati dan mencari jalan lain agar bisa memasuki gedung tersebut. Mendengar instruksi Matty membuat otak cemerlang Meg bekerja. Ia langsung menyuruh Jack dan Cage untuk mengambil sebuah pipa yang cukup panjang. Lalu ia menginstruksikan mereka berdua untuk berjalan perlahan bersama-sama sembari mendorong pipa tersebut. Sementara Meg melawan gravitasi menggunakan kekuatan penopang rekannya, hingga ia bisa memanjat tembok lalu memasuki gedung dan langsung membuka akses masuk gedung tersebut. Setibanya di dalam, tim Phoenix langsung bergerak dan menemukan beberapa orang sedang terdiam di sebuah meja. Ketika Jack telah mempersiapkan pistolnya, ternyata para teroris tersebut telah tewas sebelum mereka datang ke sana. Akhirnya Cage mencari sebuah ruangan tempat di mana Diaz berada, dan ternyata Diaz pun telah hilang. Tetapi Cage mendapat sebuah petunjuk berupa angka yang ia mengerti. Angka tersebut merupakan kode dari Diaz bahwa ia masih dinyatakan hidup. Saat tim sedang kebingungan, Riley tiba-tiba mengatakan jika ponsel milik Meg baru saja tersambung pada sebuah router. Dan beruntungnya, ia bisa melacak pemilik router tersebut sebelumnya. Setelah menemukan pemilik router itu, tim Phoenix kembali terbang menuju Istanbul, Turki untuk mencari keberadaan Diaz. Setibanya di sana, mereka langsung menuju sebuah gedung tua yang dijaga oleh beberapa penjaga bersenjata. Meg pun yakin bahwa Diaz berada di dalam. Akhirnya, Meg memiliki ide untuk mengecek apakah Diaz masih hidup atau tidak. Menggunakan sebuah bola. Ya, hanya bola. Ia bisa memastikan kehidupan seseorang. Setelah membeli sebuah bola dari anak kecil yang sedang bermain, ia langsung meminjam ponsel milik Cage dan mengambil kameranya. Lalu ia menyelipkan ponsel milik Cage ke dalam bola tersebut. Setelah itu, ia meminta Jack untuk menendangnya agar masuk ke dalam. Tetapi setelah beberapa kali percobaan ternyata Jack tak kunjung berhasil. Hingga akhirnya pekerjaan diambil alih oleh Cage. Dengan hanya satu kali percobaan, Cage berhasil memasukkan bola tersebut ke dalam gedung yang langsung diambil oleh salah satu penjaga. Karena mengira itu adalah ulah dari anak kecil, akhirnya penjaga itu mengambil bola tersebut. Dan hal itu merupakan sebuah kabar baik bagi tim Phoenix yang bisa melihat situasi di dalam.
Ketika kamera tak sengaja mengarah pada seorang tahanan, Cage menghentikan rekaman video. Ia meyakinkan jika orang yang terlihat di kamera itu adalah Diaz, dan Diaz masih dinyatakan hidup. Akhirnya tim Phoenix memikirkan cara untuk menyelamatkan Diaz dengan memasuki gedung tersebut. Mereka juga berkonsultasi pada Riley tentang konstruksi bangunan agar bisa mencari celah untuk masuk. Riley memberi beberapa informasi tentang kontur bangunan yang cukup kokoh. Namun, sekokoh-kokohnya bangunan, Mac selalu mempunyai cara untuk menghancurkannya. Ia langsung menyuruh timnya untuk membuat sebuah bom C4. Mac berencana untuk mengebom ruangan bawah tanah milik gedung tersebut dan menyelinap ke dalam. Setelah Jack berhasil membuat bom tersebut, ia ditugaskan untuk menyimpan bom yang telah diciptakannya di tembok. Sementara Mac memasuki sebuah gorong-gorong untuk menghanyutkan dirinya ke gedung tersebut melalui ruang bawah tanah. Setelah bom meledak dan tembok hancur, Mac pun memasuki lorong. Tak lama, air mengalir dengan sangat deras dan membawa Mac ke saluran air yang berada di gedung tersebut. Ketika Mac sedang berusaha mencari keberadaan Diaz di dalam, Jack dan Cage berusaha mengelabui para penjaga. Namun, usaha mereka berdua gagal karena para penjaga justru melawan. Karena tak ada cara lain, akhirnya mereka berdua melawan balik para penjaga hingga berhasil mengacaukan para teroris itu. Di dalam gedung, rupanya Mac masih menyimpan satu bom yang belum ia ledakan. Karena rencananya, ia akan menggunakan bom tersebut untuk menghancurkan tembok ruangan tempat di mana Diaz berada. Setelah cukup yakin tentang keberadaan Diaz, Mac langsung menghancurkan tembok tersebut dan akhirnya bertemu dengan Diaz yang kondisinya mulai tak dikenali. Sementara itu, Jack dan Cage memutuskan untuk memasuki gedung dengan bermodalkan nekat. Ketika mereka berhasil menghabisi beberapa penjaga, nasib sial harus dialami Jack ketika ia tertangkap basah oleh petinggi dari teroris tersebut. Akhirnya Jack tersandra dan hampir saja terbunuh sebelum petinggi teroris tersebut tiba-tiba tak sadarkan diri. Jack merasa heran mengapa lawannya tiba-tiba bisa tak sadarkan diri. Dan ternyata itu adalah ulah dari Bowser yang memutuskan untuk membantu rekan-rekannya. Akhirnya Jack berhasil terselamatkan berkat Bowser. Kembali pada Mac yang telah menemukan jalan untuk membawa Diaz keluar dari gedung. Ia menunggu kedatangan Jack terlebih dahulu untuk membantunya. Dan saat Jack datang, ia langsung menarik Diaz keluar. Begitu pula dengan Mac. Akhirnya misi pun selesai. Diaz berhasil ditemukan dan dibawa kembali pada kedua orang tuanya dengan selamat. Tim Phoenix sangat senang karena bisa membantunya. Sementara itu, Cage sangat berterima kasih pada tim Phoenix karena mau membantu dirinya mencari keberadaan Diaz, meskipun itu bukanlah misi resmi. Ketika situasi sedang tenang, Matty tiba-tiba memberi penawaran pada Cage untuk menjadi salah satu agen dari tim Phoenix. Dan beruntungnya, Cage menerima tawaran tersebut dan ia memutuskan untuk keluar dari CIA bersama.